warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, kiai, wabil khusus dumateng panjenenganipun Dr. Kiai Haji Saifuddin LC.MA. Yang kami hormati jamaah sholat Jumat Masjid Agung Jawa Tengah, santri MAJT Basnas, pemirsa MAJT TV, TV-ku, dan pendengar Radio Dais serta Radio Gaul dimanapun Anda berada. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul melaksanakan ibadah sholat Jumat, dilanjut dengan doa dan zikir bersama, dan sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti kajian tafsir tematik dengan tema takwa di dalam Al-Quran bersama guru kita Dr. Kiai Haji Saifuddin LC.MA. Oleh karena itu, bila mana nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung kepada beliau, dan bagi pendengar Radio Dais maupun pendengar Radio Gaul FM bisa ditanyakan melalui nomor WhatsApp di 0821 336 70.000. Sebelum kajian dimulai, mari kita buka dengan bacaan umul kitab. Liridailah wali syafaati Rasulillah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung saja kita simak kajian tafsir tematik bersama Dr. Kiai Haji Saifuddin LC.MA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin dan kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah, baik yang ada di aula utama Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Dais, MAJT TV, TV-ku dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita masih akan mengangkat tema yaitu takwa di dalam Al-Quran, yang kita fokus menelusuri makna takwa dari lafalnya yaitu takwa. Di dalam Al-Quran sebagaimana kita ketahui, ayat-ayat atau lafal-lafal yang berbicara tentang takwa itu ada yang berbentuk fi'il madhi, misalnya ittaqa fa amma man a'ta wattaqa. Ada yang berbentuk fi'il mudhari' yattaqun. Ada yang berbentuk fi'il mujarrad waqaku, ya. Dan ada yang berbentuk yaitu masdar yaitu taqwa. Nah, kita akan menelusuri makna taqwa atau makna dari lafal taqwa, bagaimana Al-Quran menggunakan makna takwa tersebut, atau dalam konteks apa Al-Quran berbicara tentang takwa. Nah, pada pengajian sebelumnya ini sudah dijelaskan bahwa kata takwa atau sifat takwa itu adalah sifat yang paling tinggi bagi pribadi muslim. Tingkatan yang paling dasar itu adalah muslim yang taat. Kalau muslim taat itu kesannya adalah bahwa si muslim itu di dalam menjalankan perintah, menjauhi larangan, itu hanya sekedar menjalankan kewajiban dan menjauhi
yaitu apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau istilah orang sekarang itu ya menjalankan hanya karena takut gitu ya. Takut dosa atau mengharapkan pahala. Ya itu masih masuk dalam kategori taat ya. Di atasnya yaitu albir, yaitu orang yang melaksanakan ketaatan tapi sudah menggunakan adab dan etika yang tinggi. Sudah menggunakan adab dan etika yang luhur, itu albir. Kemudian di atasnya lagi yaitu al-ihsan atau at-taqwa. Nah, at-taqwa kenapa menjadi tingkatan yang paling tinggi? Karena at-taqwa itu adalah sebuah ketaatan yang sudah menjadi karakter, yang sudah dijiwai oleh seorang muslim dan seorang mukmin. So, dari lafadznya sendiri, kata taqwa, dari kata waqyan, artinya adalah menjaga. Jadi ibaratnya adalah bahwa di dalam diri seseorang, di dalam diri orang yang bertakwa, itu sudah ada benteng, sudah ada alarm, sudah ada pengingat yang demikian kuat. Yang demikian kuat dan menancap. Sehingga apa? Sehingga ketika ada sinyal sedikit saja untuk melaksanakan kebaikan, maka si orang yang bertakwa itu langsung buru-buru melaksanakan kewajiban. Demikian juga ada sinyal sedikit saja untuk menjauhi kemungkaran, menjauhi hal-hal yang dilarang, maka orang yang bertakwa itu sudah lari terbirit-birit menjauhi larangan tersebut. Nah, ini adalah indikator atau gambaran dari orang yang bertakwa. Kenapa demikian? Karena takwa itu sudah menjadi akhlak. Takwa itu sudah menjadi karakter dari orang tersebut. Kalau dalam dunia pendidikan, kalau dalam dunia psikologi ya, tingkatan pertama atau tingkatan dasar itu adalah perilaku. Nah, perilaku misalnya perilaku baik. Orang mempunyai perilaku baik tapi dia tidak stabil. Kadang berbuat baik, kadang tidak. Dia masih bisa disebut sebagai orang yang berperilaku baik. Akan tetapi ketika perilaku itu sudah bisa dilaksanakan secara spontan, tidak perlu memikir lagi. Anak muda ketika bertemu dengan orang tua, dia spontan menghormat dan mencium tangannya. Orang yang ketika mendengar ada tetangga atau orang lain kesusahan, dia spontan membantu tanpa berpikir. Orang yang ketika mendengar azan dia spontan pergi ambil air wudhu kemudian pergi ke masjid. Itu artinya orang tersebut itu mempunyai akhlak. Akhlak. Dan ketika akhlak itu sudah merasuk ke dalam jiwa, digoda kayak apapun, dicaci kayak apapun, dia masih tetap melakukan semacam itu, maka itu sudah disebut sebagai karakter. Nah, sebagai karakter. Contoh yang paling tepat berbicara tentang akhlak, berbicara tentang karakter adalah Gusti kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan engkau Muhammad sungguh menetapi akhlak dan karakter yang agung. Kenapa demikian? Karena Gusti Kanjeng Nabi di dalam melaksanakan amal kebaikan, Gusti Kanjeng Nabi di dalam berbudi luhur, itu di semua tempat, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, kepada siapapun, beliau tetap berbudi luhur. Ini menunjukkan bahwa budi luhur itu sudah menjadi karakter.
sudah melekat ke dalam jiwa. Nah, orang-orang yang bertakwa itu didedikasikan bahwa mereka itu meniru kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena orang yang bertakwa itu mempunyai benteng, mempunyai wikoyah, benteng diri, mempunyai alarm yang sangat-sangat sensitif. Begitu ada sinyal sedikit untuk melaksanakan kebaikan, langsung melaksanakan kebaikan. Orang yang jamaah sholat Jumat, begitu ada suara kletek-kletek, apa itu namanya, kotak amal mau berjalan, itu langsung spontan dia mengeluarkan uang. Orang mendengar ini sudah jam 11, maka dia sudah gemetar. Sebagaimana gambaran para sahabat zaman dahulu itu ya. Gambaran para sahabat itu, mereka itu setiap menjelang masuk waktu sholat, itu tubuh mereka itu bergetar. Bergetar menggigil, wudhu itu sambil bergetar menggigil. Kenapa? Karena mereka itu sudah merasakan detik-detik akan ketemu dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di dalam sholat. Persis seperti anak muda yang sudah melaksanakan kencan mau bertemu jam 7 malam, itu jam 5 itu sudah menggigil ya, sudah menggigil gemetaran bagaimana nanti akan ketemu. Nah, itu gambaran orang yang bertakwa. Gambaran orang yang bertakwa itu mempunyai wikoyah, mempunyai benteng yang sangat kuat, dan juga mempunyai sinyal mempunyai sinyal yang begitu kuat. Nah, para hadirin sekalian, dalam pengajian yang lalu juga sudah dijelaskan bagaimana Al-Quran melafalkan atau menaruh kata takwa. Sebagaimana dalam surah Al-Fath ayat 26, Al-Quran berbicara tentang bagaimana perbedaan orang yang ahli takwa atau orang yang bertakwa dengan orang-orang kafir. Orang kafir itu adalah orang yang selalu menonjolkan diri. Orang kafir itu adalah orang yang selalu memuji-muji, menyebut-nyebut leluhurnya, menyebut-nyebut kaumnya, menyebut dan sebagainya. Dan itu sama sekali berbeda dengan orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu adalah orang yang hanya berpasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebetulnya adalah suatu sikap yang cerdas. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang cerdas. Kenapa demikian? Podo-podo minta bantuan, sama-sama mengandalkan diri kepada pihak lain. Kenapa tidak minta bantuan dan mengandalkan diri kepada suatu sosok atau zat yang maha agung, maha kuasa, maha baik dan maha segalanya? Inilah. Jadi orang yang mukmin, orang yang bertakwa, itu sebetulnya itu adalah orang yang sangat cerdas. Orang yang sangat cerdas karena apa? Karena nek jaluk bantuan kepada sosok, kepada orang yang kemampuannya terbatas, ngeblok, membela, bolo kepada orang, kepada penguasa yang kekuasaannya itu hanya 5 tahun, banter-banternya 10 tahun, ya ngapain? Nah setelah itu bagaimana? Tapi ya banyak sekali orang semacam itu.
10 tahun lagi ya nanti, yang penting sekarang. Yang penting sekarang. Tapi kalau orang yang mukmin, orang yang bertakwa, sejak awal dia sudah minta pertolongan dan bantuan dan ngeblok bolo kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ya nek genap dalam 10 tahun. Iya kalau bantuan dari orang tersebut itu tulus, bantuan dari orang tersebut itu stabil, tidak berubah. Lah kalau berubah, kan akan terjadi kerepotan. Demikian juga Al-Quran ketika membahas tentang ketakwaan, itu juga memberikan gambaran sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 237. Yaitu ketika terjadi kasus perceraian, ada seorang suami, seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan, belum dijamah, belum didukhul, akan tapi sudah terjadi perceraian. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa mahar yang dijanjikan atau mungkin sudah diberikan itu berhak diberikan kepada si perempuan hanya separuh. Jadi kalau maharnya misalnya 10 juta, karena terjadi perceraian, sementara si perempuan belum didukhul oleh laki-laki, maka si perempuan itu hanya berhak yaitu 5 juta. Itu peraturannya. Akan tetapi bagi orang yang bertakwa itu tidak hitung-hitungan. Kalau laki-laki yang bertakwa, maka dia akan berpikir, Dek, ini semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Aku dan kamu sebetulnya tidak menghendaki perceraian. Tapi karena ini terjadi, yes piye meneh, kabeh kuasa dan kersane Gusti Allah. Mahar yang 10 juta saya tidak akan mengambil sedikit pun. Silahkan Anda ambil. Demikian juga kalau yang bertakwa itu adalah perempuan. Maka dia akan berkata, Mas, sebetulnya saya sudah memasrahkan diri saya untuk jenengan. Tapi karena ini sudah takdir dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu tidak bisa terjadi. Oleh karena itu silahkan uang 10 juta itu jenengan ambil semuanya. Itu adalah gambaran orang yang bertakwa. Gambaran orang yang bertakwa ketika terjadi perselisihan dengan saudara, ketika terjadi pertengkaran dengan tetangga, ketika terjadi perbedaan pendapat dengan teman, maka orang yang bertakwa itu tidak melihat hitam putih, tidak melihat siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi yang dilihat adalah api piye. Endi sing apik, itu adalah gambaran orang yang bertakwa. Sehingga pernah kejadian di dalam suatu peperangan, bekal-bekal para sahabat itu sudah habis. Kemudian Rasulullah bersabda, apakah di antara kalian masih ada yang membawa bekal? Apakah di antara kalian masih ada yang membawa bekal? Kemudian ada seorang sahabat yang berkata, saya ya Rasulullah, 1 botol air minum. Yes. Kemudian Rasulullah bersabda, udah bagilah minuman itu. Akan tetapi apa yang terjadi? Dari si pemilik pemilik minuman itu diserahkan kepada saudaranya, silahkan Anda minum. Minumlah wahai saudaraku, karena saya lihat kamu lebih membutuhkan. Enggak.
Kemudian diserahkan kepada sebelahnya, silakan minum wahai saudaraku. Dan juga menolak. Terus sampai muter ratusan laskar pejuang yang dipimpin oleh Rasulullah, semuanya itu menganggap bahwa saudaranya itu lebih berhak, temannya itu lebih membutuhkan minuman itu daripada dirinya. Sehingga akhirnya minuman itu kembali kepada pemiliknya. Itu adalah gambaran orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu di dalam melihat masalah itu tidak hanya hitam putih, tidak hanya sekedar siapa sing bener, siapa sing salah. Memang kalau secara fikih, secara hukum, melihatnya adalah siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi kalau orang yang bertakwa, itu melihatnya itu adalah andi api. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan para sahabat itu lebih mendahulukan saudaranya, lebih mendahulukan teman-temannya daripada dirinya. Walau kana bihim khasasah, meskipun mereka itu sangat membutuhkan. Banyak sekali itu cerita ya. Banyak sekali cerita para sahabat itu semacam itu. Rasulullah kedatangan tamu. Kemudian ada sahabat yang siap menerima tamu itu. Padahal di rumah dia itu hanya mempunyai satu piring nasi. Sementara dia dan keluarganya belum makan. Akan tetapi sepiring nasi itu rela diberikan kepada si tamu itu. Dan si sahabat itu semalaman dalam kelaparan. Tapi itulah kebahagiaan mereka. Itulah kebahagiaan. Jadi kebahagiaan orang yang bertakwa itu adalah ketika bisa menolong orang lain. Beda dengan kita ya. Beda dengan orang sekarang. Kebahagiaannya adalah ketika bisa mengalahkan orang lain. Kalau orang sekarang ya. Ketika suatu kompetisi, ketika suatu pertarungan, lawannya kalah, sehingga dia menang, mendapatkan harta, mendapatkan posisi yang banyak, dia merasa bahagia. Itu sama sekali berbeda dengan keadaan para sahabat. Sama sekali berbeda dengan kriteria dan ciri-ciri orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa yaitu wa anta'fu aqrabu littaqwa. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Jadi tidak mengambil hak yang semestinya dia dapatkan, dia tidak ambil. Tapi diberikan kepada orang lain, itu adalah ciri-ciri dari takwa. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain dari surah Al-Baqarah ayat 237, kita bisa mengambil pelajaran bahwa takwa itu adalah lebih tinggi dari sekedar menang kalah, siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak. Itu adalah takwa. Hadirin sekalian, kita bisa melihat juga di dalam surah Al-Maidah ayat 2. Di sini disebutkan wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Apabila kamu telah, dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Oh, ini juga contoh ketakwaan yang sangat tinggi. Digambarkan bahwa meskipun kita itu diganggu oleh musuh, meskipun kita itu dizolimi oleh seseorang, memang kalau secara hukum normal, maka kaidahnya berbunyi fa in uqibtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Jika kamu dihukum, jika kamu disakiti, jika kamu dizalimi, maka balaslah dengan balasan yang setimpal. Itu hukum normal, itu hukum biasa. Akan tetapi bagi orang yang bertakwa atau kriteria dari takwa itu tidak semacam itu. Kriteria orang yang bertakwa itu adalah bagaimana orang yang dizalimi, orang yang menzalimi, terhadap orang yang menzalimi kita rangkul, kita ajak untuk berbuat baik, kita ajak untuk bertakwa. Jadi keluhurannya itu semacam itu. Itu yang dicontohkan oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahwa setiap beliau pergi ke masjid, beliau melewati suatu rumah, dan terus saja beliau itu diludahi oleh pemilik rumah itu dari atas. Terus diludahi. Hingga pada suatu ketika beliau lewat, ternyata tidak ada yang meludahi. Rasulullah kaget. Loh, kok tumben ya? Tidak ada benda yang jatuh kepada saya. Tanya kepada orang lain. Pak, maaf. Ini penghuni rumah ini di mana ya? Maksudnya gimana? Biasanya kalau saya ke masjid, saya itu mendapatkan suatu hadiah dari pemilik rumah ini, dilemparkan dari atas. Oh Pak itu sekarang dia lagi sakit. Oh pantesan. Apa yang dilakukan oleh Gusti Kanjeng Nabi? Yang dilakukan oleh Gusti Kanjeng Nabi adalah beliau bergegas menengok orang tersebut yang sedang sakit. Beliau bergegas menengok orang tersebut yang sedang sakit. Sampai si orang sakit itu bercucuran air mata. Muhammad, kowe kok iso kaya ngene? Kamu adalah orang pertama yang menjenguk aku. Kamu itu sudah aku sakiti, sudah aku hina-hina, kenapa balasanmu semacam itu? Dan akhirnya orang tersebut kemudian masuk Islam. Itu adalah perilaku takwa. Perilaku takwa. Perilaku takwa itu tidak hanya sekedar hitam putih, sapa sing salah, sapa sing bener, sapa sing kalah, sapa sing menang. Tapi perilaku takwa itu adalah adanya toleransi, tapi toleransinya itu adalah toleransi yang luhur, toleransi yang tinggi. Nah, di dalam suatu ayat disebutkan ya, ketika ada orang yang berbuat
berbuat tidak baik kepada kita, balaslah dengan kebaikan. Balaslah dengan kebaikan. Sebab bisa jadi orang itu tadinya memusuhi kita, maka dia akan menjadi teman kita yang sangat erat dan sangat baik. Itu adalah perilaku dari perilaku takwa. Kita lihat juga di dalam surah Al-Maidah ayat 8, ini sama ya. Ini sama. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Meskipun kepada musuh kita harus bersikap adil. Begitu kita bisa bersikap adil, maka itu akan bisa membawa ketakwaan. Ketakwaan bagi siapa? Ketakwaan bagi diri kita, juga ketakwaan bagi musuh kita itu. Sebagaimana kisah Sayyidina Ali karramallahu wajhah kehilangan pedangnya, kehilangan pedang, dicari ke sana kemari. Akhirnya ketika beliau sedang berjalan-jalan di pasar, menemukan pedang beliau ada di tangan seseorang. Langsung saja beliau menghampiri dan mengatakan, "Hei, ini pedangku, kenapa kamu bawa?" Si orang tersebut mengelak, "Enak saja, ini pedangku bukan pedangmu." Ketika terjadi ayal-ayalan, akhirnya Sayyidina Ali dengan orang tersebut mengadu kepada hakim. Hakim bertanya kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, mana buktimu? Apakah kamu punya bukti bahwa ini adalah pedangmu?" Dijawab oleh Sayyidina Ali, "Semua orang di Madinah ini tahu bahwa ini adalah pedangku. Ada bukti lain?" Ya, itu sudah bukti. Kemudian si hakim bertanya kepada orang tersebut, orang yang memegang pedang, "Apakah kamu punya bukti bahwa ini adalah pedangmu?" Buktinya adalah bahwa pedang ini aku pegang, pedang ini aku kuasai, dan pedang ini ada padaku. Apa yang dilakukan oleh hakim? Yang dilakukan oleh hakim adalah memenangkan orang tersebut. Karena apa? Karena bukti yang ada itu ada pada orang tersebut. Meskipun orang yang memegang pedang itu adalah orang Yahudi. Jadi dari keadilan ini itu bisa menyebabkan si Yahudi kemudian membaca syahadat dan masuk Islam. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bahwa keadilan itu akan bisa membawa kepada ketakwaan. Takwa bagi pelaku keadilan itu juga takwa bagi orang yang menjadi objek dari keadilan tersebut. Lagi-lagi ini menegaskan bahwa takwa itu ternyata adalah mempunyai posisi yang lebih tinggi. Takwa lebih tinggi daripada keadilan. Takwa lebih tinggi daripada hukum hitam dan putih. Takwa lebih tinggi daripada sekedar ketaatan dan kebajikan. Baik, Bapak hadirin sekalian, demikianlah bisa saya sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.